Pernah perhatiin nggak anak-anak di taman bermain? Mereka lari, lompat ke sana kemari, kayaknya energinya nggak habis-habis. Kelihatannya sih cuma main biasa aja ya. Tapi tahu nggak sih, di balik semua tawa dan energi itu, mereka sebenarnya lagi ngebangun fondasi yang super penting buat masa depan mereka. Nah, makanya kita mulai dari pertanyaan ini deh. Kenapa sih gerakan-gerakan simpel kayak lari, lompat, atau berjingkat itu krusial banget buat anak-anak? Apa sebenarnya yang mereka pelajari pas lagi asik-asiknya main? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari yang kita bayangin. Karena semua gerakan tadi itu adalah bagian dari yang namanya gerak dasar lokomotor. Coba deh anggap ini sebagai alfabetnya gerakan. Tanpa bisa ABC-nya, susah kan mau baca atau ngelakuin aktivitas fisik yang lebih rumit. Jadi ini benar-benar bukan sekedar main, ini tuh fondasi perkembangan fisik mereka. Oke, kita bedah dikit ya. Gerak dasar lokomotor itu gampangnya ya, semua cara tubuh kita buat pindah dari satu titik ke titik lain. Jalan, lari, loncat. Ini tuh kayak bahasa universalnya gerakan tubuh. Bener banget, ini tuh kayak Lego atau balok susun buat semua aktivitas fisik. Sebelum seorang anak bisa main bola, nari, atau bahkan naik sepeda, mereka harus jago dulu nih sama balok-balok dasarnya. Paham soal ini tuh kunci buat ngerti perkembangan fisik anak. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan dari semua gerakan ini? Ternyata ada 5 tujuan utama yang ngejelasin kenapa ngelatih gerak lokomotor itu penting banget buat perkembangan seorang anak. Nah, ini dia kelima tujuannya yang bakal jadi panduan kita. Yuk, kita kupas satu persatu buat lihat gimana setiap gerakan yang kelihatannya sepele ini punya peran yang luar biasa. Mari kita mulai dengan tujuan nomor 1. Ini mungkin kedengaran paling simpel, tapi justru disinilah titik awal dari semua kemandirian fisik seorang anak. Kedengarannya simpel banget kan? Menguasai gerakan dasar berpindah tempat. Tapi coba deh bayangin, ini momen di mana seorang anak bisa lari dari ruang tamu ke dapur buat ngambil mainannya sendiri. Ini soal kendali, soal gimana mereka belajar ngarahin badannya dengan sadar. Ini langkah pertama menuju kebebasan fisik. Selanjutnya, tujuan yang kedua, kalau yang pertama tadi soal apa yang mereka lakukan, yaitu bergerak, yang kedua ini lebih ke bagaimana gerakan itu ngebentuk sesuatu yang lebih dalam di diri mereka. Setiap kali seorang anak loncat atau lari, bayangin aja ada ribuan kabel baru yang lagi nyambung antara otak dan otot mereka. Mereka bukan cuma gerak, tapi mereka lagi ngebangun jaringan super cepat yang nyempurnain keterampilan motorik. Keterampilan inilah yang nanti bakal kepake buat segalanya, dari mulai nulis sampai nyetir mobil. Oke, sekarang kita udah punya kendali dan keterampilan motorik. Terus, buat apa semua itu? Nah, poin ketiga ini jawabannya, yang nyambungin gerakan dasar ke dunia permainan dan olahraga yang lebih luas. Nah, ini yang seru banget. Coba pikirin deh olahraga apapun. Sepak bola, basket, bulu tangkis. Semuanya itu dibangun di atas kemampuan buat lari, loncat, dan ganti arah dengan cepat. Gerak lokomotor ini adalah fondasi yang ngebuka pintu buat ikut serta di hampir semua jenis permainan dan olahraga. Lanjut ke poin keempat. Yang satu ini ngajak kita buat ngelihat lebih jauh ke depan. Karena efek dari gerakan simpel ini nggak berhenti di masa kecil aja. Ini soal nanam benih buat masa depan. Dengan jago ngelakuin gerakan-gerakan ini dari kecil, anak-anak jadi belajar kalau bergerak itu seru dan alami. Ini ngebantu nanemin kebiasaan buat aktif secara fisik seumur hidup. Tubuh yang udah biasa aktif dari kecil, kemungkinan besar bakal tetap aktif sampai dewasa. Dan poin kelima, yang seolah-olah nyatuin semua elemen sebelumnya. Ini soal harmoni antara pikiran dan tubuh. Ini semua tentang sinkronisasi. Waktu seorang anak lari sambil ngehindarin rintangan atau loncat-loncat di atas garis, mereka tuh lagi ngelatih otak dan tubuh buat komunikasi super cepat. Inilah yang ngebangun keseimbangan, kelincahan, dan kemampuan mereka buat tahu posisi tubuhnya tanpa harus ngelihat. Ini fondasi dari koordinasi yang baik. Jadi kalau kita rangkum kelima poin tadi, kita bisa lihat sebuah gambaran besar. Ini bukan cuma soal gerakan fisik semata, tapi ini soal membangun fondasi untuk kehidupan yang sehat dan aktif. Jadi, kenapa semua ini penting banget? Soalnya, gerak lokomotor itu ngebangun yang namanya literasi fisik, kemampuan buat bergerak dengan pede dan kompeten. Ini juga mendorong kebiasaan yang baik, ngebuka pintu buat sosialisasi lewat main bareng, dan yang penting, ningkatin koordinasi. Waktu seorang anak ngerasa jago ngendaliin badannya, kepercayaan diri mereka juga pasti ikut meroket. Pembahasan kita ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungin. Di dunia kita yang makin modern dan serba digital, gimana caranya kita sebagai orang tua, guru, atau masyarakat bisa mastiin ada cukup ruang, baik itu ruang fisik maupun waktu, buat anak-anak bergerak,
lari, dan loncat dengan bebas? Jawabannya ada di tangan kita semua, dan ini akan ikut ngebentuk generasi mendatang.